ERP merupakan kepanjangan dari Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning. Program Enterprise Resource Planning merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkoordinasikan informasi di setiap area bisnis dan membantu mengelola proses bisnis yang luas. Proses bisnis. Proses bisnis dalam ERP adalah suatu kegiatan yang mengambil satu atau lebih jenis input dan menciptakan output yang bernilai kepada pelanggan. Fungsi bisnis dalam ERP adalah suatu kegiatan yang spesifik untuk area fungsional operasi bisnis. Untuk sistem informasi dalam ERP dibutuhkan untuk menyimpan data dan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Ketepatan waktu dan akurasi data penting untuk keberhasilan setiap daerah dan kemampuan perusahaan untuk membuat keuntungan dan menghasilkan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Daerah pada proses bisnis secara fungsional. Yang pertama, pemasaran dan penjualan, supply chain management, akuntansi dan keuangan, sumber daya manusia, pemasaran dan penjualan. Meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, mengatur harga produk, mempromosikan produk melalui iklan dan pemasaran, menerima order dari pelanggan, menciptakan perkiraan penjualan. Supply chain management. Kegiatannya berupa membuat rencana produksi, order bahan baku dari pemasok, menerima bahan baku, memproduksi produk, memelihara fasilitas, dan mengantar produk kepada pelanggan. Untuk akuntansi dan keuangan, menyediakan ringkasan data operasional perusahaan dalam bentuk laporan manajerial, pengendalian rekening perusahaan, perencanaan dan penganggaran, manajemen arus kas. Untuk human resources, merekrut karyawan, proses training karyawan, memberi gaji kepada karyawan, memastikan perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah, mengawasi dan melakukan evaluasi pada karyawan. Untuk input, proses, dan output, yang pertama, marketing and sales. Marketing and sales akan menerima informasi dari HR berupa legal requirement and job information, menerima informasi dari customer berupa sales order, menerima informasi dari SCM berupa product availability data dan order status, menerima informasi dari accounting and finance berupa cost and profit analysis. Selanjutnya, marketing and sales akan memberikan informasi kepada HR berupa hiring needs and personnel information, memberikan kepada customer informasi berupa order status, kepada SCM berupa sales forecast and sales order, dan kepada accounting and finance berupa sales order data. Untuk supply chain management, akan memberikan informasi kepada HR berupa hiring needs and personnel information, kepada supplier berupa order for raw material and packaging, kepada accounting and finance berupa production plan, material, and inventory, kepada marketing and sales berupa product availability data and order status. Sedangkan SCM akan menerima informasi dari HR berupa legal requirement and job information, dari supplier berupa raw material availability and delivery, dari accounting and finance berupa sales data and manufacturing cost analysis, dan dari marketing and sales berupa sales forecast and sales order. Dari accounting and finance akan menerima informasi dari HR berupa legal requirement, job information, payroll atau gaji, dan benefit expense data. Dari customer akan menerima informasi berupa pembayaran, dari SCM berupa production plan, material, and inventory data, dari marketing and sales berupa sales order data. Sedangkan accounting and finance akan memberikan informasi kepada HR berupa hiring needs and personnel information, kepada customer berupa invoice and credit memos, kepada SCM berupa sales data and manufacturing cost analysis, dan kepada marketing and sales berupa cost and profit analysis. Human resources. Human resources akan menerima informasi dari accounting and finance berupa hiring needs and personnel information, akan menerima informasi dari marketing and sales berupa hiring needs and personnel information, akan menerima informasi dari SCM berupa legal requirement and job information, dan akan memberikan informasi kepada accounting and finance berupa payroll atau gaji and benefit expense data, dan juga legal requirement and job information, kepada marketing and sales berupa
Legal Requirement and Job Information, dan kepada SCM berupa Hiring Needs. Evolusi dari Enterprise Resource Planning. Dimulai pada 1970-an, Relational Database Software dikembangkan. Hal ini memudahkan menyimpan, mengambil, menganalisis data dalam jumlah yang banyak. Lalu pada 1980-an, Spreadsheet Software menjadi populer. Hal ini memudahkan manajer menunjukkan analisis bisnis yang kompleks. Pada pertengahan 1980-an, Database Management System atau DMS dikembangkan. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, MRP software dikembangkan. 1980-an dan awal 1990-an, MRP2 muncul. Berdasarkan dari perkembangan, maka memudahkan untuk mengembangkan ERP, sehingga muncul software ERP berupa SAP R3, yang sekarang lebih populer dengan SAP ERP. SAP ERP adalah software yang menyediakan modul-modul berupa Sales and Distribution, Materials Management, Production and Planning, dan Quality Management. ERP software merupakan software yang mahal untuk dibeli dan memakan waktu yang banyak untuk diimplementasikan. Tetapi, keuntungan dari software ERP adalah mengembangkan software standar yang dapat memenuhi setiap kebutuhan perusahaan. Lalu, data yang tersedia lebih real-time dan user bekerja dengan komputer, bukan dengan printout. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa payoffs dari ERP sendiri spektakuler. Production planning dalam konteks ERP. Rencana produksi untuk menjadwalkan produksi agar dapat mengirimkan sesuai dengan jadwal. Permasalahan yang muncul. Masalah yang pertama, masalah komunikasi. Masalah komunikasi mengenai sharing antara bagian marketing and sales dan produksi. Marketing and sales dengan produksi sering terjadi salah paham, di mana meeting marketing and sales sering mengabaikan bagian produksi, terutama terkait dengan rencana promosi yang dapat menyebabkan lonjakan permintaan. Lonjakan permintaan menyebabkan persediaan habis, sehingga bagian produksi perlu melakukan lembur untuk mengisi ulang dan menimbulkan biaya yang tinggi. Peningkatan produksi dapat menyebabkan kekurangan bahan baku, pembungkus, dan kotak. Masalah yang kedua mengenai masalah persediaan. Data persediaan tidak tercatat secara up-to-date. Data persediaan tidak tercatat secara up-to-date, di mana tidak ada informasi persediaan yang telah terjual tetapi belum terkirim. Permasalahan timbul ketika ada dua order dalam jumlah besar tiba pada saat yang sama, sehingga menyebabkan persediaan jenis tertentu habis seketika, sehingga perlu segera diproduksi untuk pengisian kembali. Setup, load, unload time tidak terakomodir. Masalah yang ketiga, masalah akuntansi dan keuangan, yaitu bagian produksi dan akuntansi tidak memiliki cara menghitung yang sama. Bagian produksi dan accounting secara periode perlu membandingkan standar cost dengan actual cost dan kemudian melakukan penyesuaian untuk perbedaan yang timbul. Penyesuaian dilakukan setiap bulan dan kadang-kadang dilakukan setiap kuartal, sehingga hal tersebut menyebabkan laporan yang disajikan tidak akurat dari waktu ke waktu. Proses perencanaan produksi. Proses perencanaan produksi adalah karyawan yang berinteraksi dengan sistem persediaan dan sales forecast untuk menentukan berapa banyak yang akan diproduksi. Dapat dilihat pada gambar, sales forecasting memiliki kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depannya. Sales and operation planning merupakan kegiatan yang menentukan apa yang akan perusahaan produksi,
berdasarkan input dari sales forecasting dan starting inventory. Perlu memperhatikan faktor seasonal, peak period, dan subkontrak dalam hal ini. Kemudian, demand management merupakan perencanaan produksi yang dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti mingguan, harian, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual. Selanjutnya, Marketing Requirement Planning atau MRP menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Proses ini menjawab material apa yang harus dipesan sehingga kita dapat memenuhi tingkat produksi tertentu dan kapan kita harus memesan material. Purchasing memiliki informasi kuantitas dan waktu dari proses MRP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Detail scheduling merupakan penggunaan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk jadwal produksi. Sedangkan production sendiri menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian untuk menjawab apa yang akan kita produksi dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi. The Implementation Challenge. Implementation Challenge merupakan pekerjaan yang banyak dan besar. Do-it-yourself project bukan prioritas utama, people intensive, membutuhkan manajemen kepemimpinan dan partisipasi, mengikut sertakan setiap departemen dalam perusahaan, mengharuskan setiap orang melakukan pekerjaan dengan cara yang berbeda. Langkah-langkah untuk implementasi yang harus diperhatikan adalah ERP tidak pernah gagal saat diimplementasikan dengan benar. Dua elemen utama implementasi ERP. Yang pertama, company-wide implementation. Company-wide implementation merupakan implementasi besar-besaran pada satu perusahaan. Semua fungsi ERP diimplementasikan dengan time frame yang cukup tinggi, yaitu 1 hingga 2 tahun. Yang kedua adalah Quick Slice ERP implementation. Quick Slice ERP implementation adalah implementasi dengan membatasi 1 hingga 2 lini produksi dengan efek yang tertinggi. Pada implementasi ini, hampir semua fungsi ERP diimplementasikan. Time frame-nya lebih pendek, yaitu 3 hingga 5 bulan. Berikut adalah ERP Proven Path. Yang pertama yang harus dilakukan adalah audit or assessment. Audit or assessment ini adalah semua analisis situasi, masalah, strategi, dan kesempatan, dan juga sebagainya pada perusahaan dengan kondisi saat itu. First Cut Education. First Cut Education merupakan sekumpulan eksekutif dan operating managers dari perusahaan yang harus belajar secara umum bagaimana kerja ERP, bagaimana pengoperasiannya, dan apa yang dibutuhkan untuk implementasi dengan benar. Pada First Cut Education, yang harus diperhatikan oleh sekumpulan eksekutif dan operating managers adalah pertanyaan seperti apakah ERP benar-benar untuk perusahaan? Lalu, bagaimana dengan biayanya? Dan bagaimana pengoperasiannya? Yang dimaksud dengan eksekutif dan operating managers pada First Cut Education adalah CEO, GM, Vice President, Finance, Manufacturing, dan eksekutif pada Marketing or Sales Department. Lalu untuk operating managers-nya adalah manager dari Sales Department, Customer Service, Logistic, Production, Information System, Engineering, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah Vision Statement. Vision Statement adalah pengetahuan untuk eksekutif dan managers mengenai perusahaan dan masalahnya, langkah strategi perusahaan, lingkungan operasi,
persaingannya. Setelah itu, maka dilakukan cost-benefit analysis. Cost-benefit analysis merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan dokumen tertulis mengenai biaya implementasi dan keuntungan dari ERP. Pada cost-benefit analysis ini, diperlukan high priority, komitmen yang solid, dan satu alokasi dana. Pertama-tama, analisa cost. Dengan ABC categories, dengan A sebagai faktor manusia, B data, dan C komputer. A. Manusia. Dalam hal ini, cost mengenai hal-hal yang berkenaan dengan faktor manusia, termasuk biaya project team, pendidikan, termasuk travel atau sewa tempat, bimbingan profesional, dan peningkatan gaji tidak langsung. Sementara B, untuk data, termasuk biaya akurasi catatan inventory, BOM akurasi struktur dan kelengkapan bill of material, routing accuracy, elemen lain seperti peramalan dan order pelanggan. Selanjutnya adalah komputer, termasuk biaya perangkat komputer baru, sebuah sistem untuk menyusun dan meningkatkan software ERP, install software, membantu pelatihan pengguna, dan menyediakan sistem maintenance. Untuk benefitnya, yaitu mengurangi inventory, mengurangi kekunoan, mengurangi biaya kualitas, mengurangi muatan premium, mengurangi space, dan meningkatkan cash flow. Selanjutnya adalah go or no-go decision. Pertanyaan pada go or no-go decision adalah apakah biaya sudah siap, lalu sumber daya sudah siap, apakah prioritas juga telah ada, apakah siap pula secara emosional untuk menjalankan ERP. Selanjutnya, project leader. Dibutuhkan project leader untuk memimpin pengimplementasian project ERP. Project leader membutuhkan requirement sebagai berikut. Yang pertama, merupakan veteran atau berpengalaman dalam hal ERP. Lalu, yang kedua, full-time dalam project ERP. Yang ketiga, mempunyai track record yang baik. Yang keempat, mempunyai skill yang memadai. Dan yang kelima, manajer yang baik serta dihormati. Tugas dari seorang project leader, yang pertama, mengepalai tim ERP, meninjau proses edukasi ERP, memperbarui jadwal proyek setiap minggunya, melaporkan apabila ada proyek yang terlambat kepada steering committee, bekerja sama dengan konsultan ERP dari pihak luar. Project Team. Dalam suatu project ERP, project leader tidak bekerja sendiri. Project leader membutuhkan sebuah tim untuk menjalankan project ERP. Tugas dari project team yang pertama, membuat jadwal proyek ERP, melaporkan performa sebenarnya berdasarkan jadwal, mengidentifikasi masalah dan hambatan demi kesuksesan implementasi ERP. Pemilihan software ERP. Yang pertama, untuk pemilihan software ERP yang harus diperhatikan adalah selection. Perusahaan memutuskan menggunakan software yang sesuai dengan bisnis proses. Yang kedua, configuration and enhancement. Maksudnya adalah dipegang oleh tim desain untuk meningkatkan atau memperpanjang proses. Step yang ketiga, installation. Software terpilih dilakukan proses instalasi. Yang keempat, ongoing support. Ongoing support adalah perawatan dan perbaikan dari sistem setelah proses startup. ERP Education. Sebelum dilakukan pendidikan,
sebagian besar orang merupakan silent majority. Dapat dilihat pada gambar, terdapat bagian yang besar untuk silent majority. Di sebelah kiri bisa kita lihat bahwa pada bagian tersebut merupakan the naysayers dan pada bagian kanan adalah the enthusiasts. Banyaknya naysayers ataupun silent majority ini dikarenakan belum adanya pendidikan dari ERP itu sendiri. Setelah adanya fact transfer dan behavior change yang menyebabkan orang-orang akhirnya mengerti kenapa dan bagaimana mereka menggunakan suatu sistem yang formal untuk menjalankan sebuah tim dalam mencapai suatu tujuan bisnis mereka, maka mereka menggunakan ERP. Setelah itu dilakukan pendidikan dan sebagian besar orang antusias dengan pengimplementasian ERP. Pada gambar, silent majority berkurang dan bergeser ke daerah kiri. Sehingga setelah pendidikan, the enthusiast porsinya lebih banyak daripada silent majority maupun the naysayers. Kredibilitas pemimpin. Pemimpin sebenarnya merupakan instruktur untuk tercapainya pendidikan ERP yang baik dan benar. Pemimpin proyek harus memenuhi kualifikasi. Yang pertama, mereka harus memahami ERP. Kedua, mengetahui seluruh produk perusahaan. Yang ketiga, mengetahui seluruh proses dan orang yang terlibat, pelanggan, supplier, dan sebagainya. Setelah dipilih instruktur atau pemimpin dalam pendidikan ERP, maka dilakukan pelatihan dan pendidikan ERP itu. Kunci dari pelatihan dan pendidikan ERP adalah don't train before educate. Maksud dari don't train before educate adalah agar orang yang sedang menjalani edukasi ERP mengerti apa dan kenapa sebelum mereka selanjutnya akan menjalani proses training ERP. Yang perlu diperhatikan, perbedaan dari training dan educating yang perlu difokuskan. Yang pertama adalah pada training, details and specific aspect of the software. Sedangkan pada education adalah prinsip, konsep, teknik, dan aplikasi kepada bisnisnya. Untuk training lebih ke hal-hal teknis, sedangkan pada masa edukasi lebih ke hal-hal yang bersifat manajerial. Selanjutnya akan pada training, hasilnya adalah bagaimana untuk mengoperasikan sistem. Sedangkan pada edukasi adalah how will you manage the business, yang artinya bagaimana baiknya Anda memanage bisnis tersebut dengan ERP. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini berguna untuk pendidikan ERP.